Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun season 6 episode 10. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang tidak mau jika dia dan juga teman-temannya harus pulang dengan tangan kosong karena diusir oleh dinasti Xuanbing dan juga Dawu, kali ini memberikan tantangan pada mereka. Jika dalam tantangan ini Lindong kalah, maka dia dan teman-temannya akan pulang. Namun jika menang, maka dinasti Xuanbing tidak boleh melarang mereka lagi untuk memasuki kawasan lembah batu petir. Dan tantangannya adalah bertarung di dalam lingkaran yang telah dibuat oleh Lindong. Siapapun yang keluar pertama kali, dia adalah pihak yang kalah. Semua orang pun pada saat ini dibuat kaget dengan perkataan dari Lindong itu. Mereka tidak yakin jika Lindong bisa membuat seorang Huafeng atau Wumo yang ada di ranah nirwana bisa keluar dari lingkaran yang ia buat, karena Lindong sendiri level kekuatannya baru berada di ranah puncak manifestasi. Namun Lindong tidak peduli dengan semua orang yang menatapnya aneh dan juga meremehkan dirinya, karena dalam tantangan ini sendiri Lindong memiliki keyakinan 50% akan menang. Huafeng pun merasa bahwa tantangan yang diberikan oleh Lindong itu sangat konyol, namun dia juga sedikit tertarik. Dan banyak orang benar-benar syok karena ulah dari Lindong, karena ini menjadi harapan satu-satunya dari mereka semua. Jika sampai Lindong kalah, maka mereka semua akan pulang dengan tangan kosong. Lindong pun menatap Huafeng dan dia berkata, "Senior, apakah kalian sudah memutuskan siapa yang akan maju?" Huafeng dengan gaya tengil dan juga meremehkan Lindong, dia pun berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan aku yang mencobanya. Tapi aku hanya akan berdiri di sini tanpa masuk ke dalam lingkaran itu. Jika hari ini kau bisa mengalahkanku dalam satu serangan, maka aku akan membiarkan pasukan dari Yang Cheng itu memasuki lembah batu petir dengan senang hati. Tapi jika kau gagal melakukannya, maka kalian semua harus segera pergi meninggalkan lembah batu petir dengan tenang tanpa perlawanan. Jika tidak, maka jangan salahkan dua dinasti tingkat tinggiku bersikap kasar pada kalian." Mendengar ucapan dari Huafeng itu, semua orang kali ini merasa tidak mampu berbuat apapun. Mereka merasa bahwa ini sudah selesai, karena seseorang setengah nirwana saja seperti Ling Xi dan juga Liu Yuan tidak mampu berbuat apapun di hadapan Huafeng dan Wumo. Apalagi hanya seorang Lindong yang berada di puncak manifestasi. Saking paniknya, Ling Xi bahkan sampai semaput, dan Liu Yuan kembali kentut-kentut tiada henti. Seketika tubuh Ling Xi lemas, seolah tenaganya telah menghilang secara tiba-tiba. Tatapan mata dari Ling Xi terlihat sayu, dan dia berkata dalam hati, "Jika pada akhirnya Lindong sampai kalah, maka kita semua harus benar-benar kembali dengan tangan yang kosong." Liu Yuan pada saat ini juga hanya bisa melongo. Dia terus memandangi Lindong dari belakang dengan tatapan mata yang merasa bersalah, karena Lindong yang level kultivasi ada di bawahnya kali ini harus melawan seorang nirwana yang bahkan dia sendiri tidak mampu menghadapinya. Jika sampai Lindong mati, ini akan menjadi pukulan yang berat bagi Liu Yuan. Dia lalu berkata dalam hati, "Jika saja aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak membawa masalah bagi Lindong seperti ini." Huafeng yang masih melayang di udara kali ini berkata pada Lindong, "Ayo, aku penasaran, kualifikasi apa yang kau miliki sehingga kau berani membuat taruhan seperti itu? Padahal kekuatanmu baru berada di puncak manifestasi. Tapi apapun hasilnya nanti, semua itu bergantung pada kemampuan yang kau miliki. Tidak butuh caci cot lagi." Lindong pun mulai mengumpulkan energi Yuan di tubuhnya. Tatapan matanya mulai menajam, dan sesaat kemudian Lindong pun memejamkan matanya. Energi luar biasa mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Lindong pun mengangkat tangan kanan dan membukanya, kemudian mulai menyerap energi alam semesta dengan bantuan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, energi alam semesta berputar dengan sangat cepat dan menuju ke arah Lindong. Semakin lama putarannya semakin cepat dan semakin banyak. Bahkan energi dalam jarak yang cukup jauh, semuanya mulai menuju ke arah Lindong dan masuk ke dalam tubuhnya melalui tangan kanannya. Huafeng yang melihat hal ini pun berkata,
Aku sangat kagum dengan keberanianmu. Namun di dalam hati, Hua Feng merasa terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat pada saat ini. Dan kini, sambil melihat Lindong yang terus-menerus mengumpulkan energi, Hua Feng pun berkata dalam hati, tidak kusangka, dia bisa menyerap energi alam semesta. Seharusnya hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di tahap nirwana ke atas. Tapi bagaimana mungkin dia yang hanya di puncak manifestasi bisa melakukan hal itu? Setelah dirasa cukup dalam penyerapan energi alam semesta, kali ini Lindong berteriak dengan keras dan sebuah energi yang sangat kuat mulai menembak ke langit. Lindong terus melakukan teriakan itu dan memaksimalkan seluruh energi yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan baju dan celana Lindong pada saat ini sampai robek. Energi dari dalam tubuh Lindong itu mulai menembus langit. Cahaya terang mulai menyinari tempat itu akibat luapan energi dari tubuh Lindong. Lingxi yang melihat hal ini pun melongo dan dia berkata dalam hati, sungguh energi yang luar biasa. Tidak lama kemudian tubuh Lindong mulai melesat ke langit dan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Hal itu sampai terlihat seperti meteor yang terbang menembus awan. Moti, Moling, dan juga yang lainnya pun tertawa melihat kekuatan luar biasa milik si Lindong. Mereka mengatakan bahwa ini benar-benar hebat. Tidak lama kemudian Lindong berhenti di langit. Dia memejamkan mata dan mulai mengepalkan tangannya. Dan tidak lama setelah itu, Lindong mulai membuka mata yang dibarengi dengan membuka kepalan tangan untuk menunjukkan jari telunjuknya, yang pada saat ini ujung jari dari Lindong itu mulai mengeluarkan cahaya merah. Dan tiba-tiba saja Lindong berkata dengan pelan, Da, Huan, Q, Tian, Si, yang artinya Metuo Koe, Driji Penjoro Seko Swargo. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, artinya adalah keluarlah jari pemenjara surgawi. Dalam sekejap saja, ujung jari Lindong itu mulai mengeluarkan energi yang mengerikan. Semakin lama, energi itu semakin besar dan kuat. Ujung jari Lindong pun cahayanya mulai berubah dari warna merah, kali ini menjadi warna emas. Dengan masih terus memperkuat energi di ujung jarinya, dengan tatapan mata yang tajam, sekali lagi Lindong berteriak, Wu, Si, Dong, Kian, Kun. Dalam bahasa Jawa, artinya adalah Driji level 5, Driji Gograkno Jagat Royo, yang artinya jari level 5, jari pengguncang alam semesta. Dalam sekejap saja, raut wajah dari Hua Feng kini mulai berubah. Dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Hua Feng menjadi panik dan tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Tidak lama kemudian awan di langit mulai berputar. Sebuah jari raksasa mulai meningil atau muncul dari dalamnya dan mulai menuju ke arah Hua Feng. Lindong pun mulai menggerakkan jari itu. Dia memberikan tekanan pada jari telunjuknya dan berteriak, majulah. Tatapan mata Hua Feng menjadi sangat kaget dengan apa yang dia lihat pada saat ini. Karena sekarang, sebuah jari yang sangat besar muncul di hadapannya. Di depan jari pemenjara surgawi level 5 ini, tubuh Hua Feng terlihat hanya sebesar semut. Bagaimana tidak kaget dan juga tidak panik, karena jari raksasa itu bisa menekan dan juga membunuh semut kecil kapanpun dia mau. Di sisi lain, Lingxi sangat syok melihat kekuatan dari Lindong. Dia terdiam tanpa kata, hanya menunjukkan raut wajah dengan rasa tidak percaya dan mustahil. Sementara Liu Yuan kali ini tertawa. Dia pun berkata, astaga, karena Liu Yuan juga tidak percaya bahwa Lindong memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Karena tidak mau mati di depan jari pemenjara milik Lindong. Dengan cepat Hua Feng pun membentuk sebuah segel dan dia berteriak, Moji Bingsan, yang artinya keluarlah gunung es yang agung. Tidak lama kemudian sebuah gunung Tante Erni pun muncul dengan bentuk yang sangat besar, mulus, dan membawa aura yang dingin. Dalam sekejap saja, ujung dari gunung Tante Erni itu ditekan oleh jari pemenjara dan sedikit diputar-putar. Gunung Tante Erni pada saat ini pun bergetar parah, sementara jari milik Lindong terus mempermainkan ujung dari gunung itu. Sebuah fluktuasi energi pun mulai bergejolak dengan sangat cepat dan tidak stabil akibat jari yang mempermainkan sebuah gunung. Akibat dari ketidakstabilan energi itu, udara di sekitar mulai mengeluarkan suara desingan bercampur dengan suara aneh
yang membuat telinga serta kepala orang lain menjadi sakit. Lingxi dan Liu Yuan kali ini menutup dan memegangi kepala mereka. Lingxi pun berkomentar dalam hati, benturan yang sangat kuat. Sementara Liu Yuan berkata, "Wah." Di sisi lain, yang masih terlihat santai hanyalah Wumo. Karena tingkatnya berada di level nirwana, maka dia bisa menahan rasa sakit dan juga pusing yang merupakan efek dari benturan dua energi yang mengerikan. Dan semua level di bawah nirwana akan merasakan sakit dan pusing. Bahkan yang tidak kuat menahannya, mereka pasti akan pingsan. Wumo pun pada saat ini mengangkat tangan ke dahi untuk melihat dengan jelas jari yang memutar-mutar ujung gunung Tante Ernie. Karena perlakuan jari ke gunung itu mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Sehingga Wumo harus mengangkat tangan untuk mengurangi cahaya silau tersebut. Dan Wumo pun berkomentar dalam hati, sepertinya yang akan menang adalah... Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah jari level 5 milik Lindong mengalahkan gunung Tante Ernie? Karena sampai saat ini, jari level 5 terus memutar-mutar ujung gunung itu supaya pertahanannya hancur. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprolso.